Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang unit 8, penyesuaian diri remaja. Penyesuaian diri remaja. 1. Memahami konsep dan proses penyesuaian diri. 2. Memahami permasalahan-permasalahan penyesuaian diri remaja. 3. Memahami implikasi penyesuaian diri remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. A. Konsep dan penyesuaian diri remaja. Makna akhir dari hasil pendidikan seseorang individu terletak pada sejauh mana hal yang telah dipelajari dapat membantunya dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan hidupnya dan pada tuntutan masyarakat. Seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan telah menyesuaikan diri. Kondisi fisik, mental, dan emosional dipengaruhi dan diarahkan oleh faktor-faktor lingkungan di mana kemungkinan akan berkembangnya proses penyesuaian yang baik atau yang salah sesuai. Sejak lahir sampai meninggal, seorang individu merupakan organisme yang aktif. Ia aktif dengan tujuan dan aktivitas yang berkesinambungan. Ia berusaha untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan jasmaninya dan juga semua dorongan yang memberi peluang kepadanya untuk berfungsi sebagai anggota kelompoknya. Penyesuaian diri adalah suatu proses dan salah satu ciri pokok dari kepribadian yang sehat. Yang sehat mentalnya ialah memiliki kemampuan untuk mengadakan penyesuaian diri secara harmonis, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungannya. Untuk lebih jelasnya, marilah kita tinjau secara lebih rinci pengertian dan proses penyesuaian diri, karakteristik penyesuaian diri remaja, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Pengertian penyesuaian diri. Penyesuaian dapat diartikan atau dideskripsikan sebagai berikut. A. Penyesuaian berarti adaptasi, dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmania dan rohania dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan sosial. B. Penyesuaian dapat juga diartikan sebagai konformitas yang berarti penyesuaian suatu dengan standar atau prinsip. C. Penyesuaian dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan dan frustasi secara efisien. Individu memiliki kemampuan menghadapi realitas hidup dengan cara yang adekuat atau memenuhi syarat. Penyesuaian dapat diartikan penguasaan dan kematangan emosional. Kematangan emosional maksudnya ialah secara positif memiliki respon emosional yang tepat pada situasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyesuaian adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungannya. 2. Proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungan. Seperti yang kita ketahui bahwa penyesuaian yang sempurna terjadi jika manusia atau individu selalu dalam keadaan seimbang antara dirinya dengan lingkungannya, di mana tidak ada lagi kebutuhan yang tidak terpenuhi dan di mana semua fungsi organisme atau individu berjalan normal. Sekali lagi bahwa penyesuaian yang sempurna seperti itu tidak pernah dapat dicapai karena itu penyesuaian diri lebih bersifat suatu proses sepanjang hayat atau lifelong process, dan manusia terus-menerus berupaya menemukan dan mengatasi tekanan dan tantangan hidup guna mencapai pribadi yang sehat. Selanjutnya, respon penyesuaian. Baik atau buruk, secara sederhana dapat dipandang sebagai suatu upaya individu untuk mereduksi atau menjauhi ketegangan dan untuk memelihara kondisi-kondisi keseimbangan yang lebih wajar. Penyesuaian adalah sebagai suatu proses kearahan hubungan yang harmonis antara tuntutan internal dan tuntutan eksternal. Dalam proses penyesuaian diri, dapat saja muncul konflik, tekanan, dan frustasi, dan individu didorong meneliti sebagaimana mungkin perilaku untuk membebaskan diri dari ketenangan. Selanjutnya, karakteristik penyesuaian diri. Tidak selamanya individu berhasil dalam melakukan penyesuaian diri, karena
kadang-kadang ada rintangan-rintangan tertentu yang menyebabkan tidak berhasil melakukan penyesuaian diri. Rintangan-rintangan itu mungkin terdapat dalam dirinya atau mungkin di luar dirinya. Dalam hubungan dengan rintangan-rintangan tersebut ada individu-individu yang dapat melakukan penyesuaian diri secara positif. Namun ada pula individu-individu yang melakukan penyesuaian dirinya itu yang salah. Berikut ini akan ditinjau karakteristik penyesuaian diri yang positif dan penyesuaian diri yang salah. A. Penyesuaian diri secara positif. Mereka yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai hal-hal seperti berikut. 1. Tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. 2. Tidak menunjukkan adanya mekanisme psikologis. 3. Tidak menunjukkan adanya prestasi pribadi. 4. Memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. 5. Mampu dalam belajar. 6. Menghargai pengalaman. 7. Bersikap realistik dan objektif. Dalam melakukan penyesuaian diri secara positif, individu akan melakukannya dalam berbagai bentuk. Antara lain, yang pertama, penyesuaian dalam menghadapi masalahnya dengan segala akibat-akibatnya. Misalnya, ketika seorang siswa terlambat dalam menyelesaikan tugasnya karena sakit, maka ia menghadapinya secara langsung kepada gurunya. Lalu, yang kedua, penyesuaian dengan melakukan eksplorasi atau penjelajahan. Dalam situasi ini, individu mencari berbagai bahan pengalaman untuk dapat menghadapi dan memecahkan masalahnya. Yang ketiga, penyesuaian dengan trial and error atau coba-coba, yaitu melakukan suatu tindakan coba-coba dalam arti kalau menguntungkan diteruskan dan kalau gagal tidak diteruskan. Lalu yang keempat, penyesuaian dengan substitusi, yaitu mencari pengganti. Jika individu merasa gagal dalam menghadapi masalah, maka ia dapat memperoleh penyesuaian dengan cara mencari jalan pengganti. Yang kelima, penyesuaian diri dalam menggali kemampuan diri. Yang keenam, penyesuaian dengan belajar. Yang ketujuh, penyesuaian dengan inhibisi dan pengendalian diri. Yang kedelapan, penyesuaian dengan perencanaan yang cermat. B. Penyesuaian diri yang salah. Penyesuaian diri yang salah ditandai dengan berbagai bentuk tingkah laku yang serba salah, tidak terarah, emosional, dan sebagainya. Yang pertama, reaksi bertahan atau defense reaction. Dalam hal ini, individu akan berusaha untuk mempertahankan dirinya seolah-olah tidak menghadapi kegagalan. Yang kedua, reaksi menyerang, aggressive reaction. Dalam hal ini, individu akan menunjukkan tingkah laku yang bersifat menyerang untuk menutupi kegagalan. Yang ketiga, reaksi melarikan diri atau escape reaction, yaitu individu akan melarikan diri dari situasi yang menimbulkan kegagalannya. Lalu yang keempat, ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri, yaitu dari kondisi fisik, perkembangan dan kematangan, khususnya kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional, penentu psikologis, kondisi lingkungan, khususnya keluarga dan sekolah, penentu kultural termasuk agama, dan yang terakhir dari kondisi jasmania. Di samping itu, kesehatan dan penyakit jasmania juga berhubungan dengan penyesuaian diri. Kualitas penyesuaian diri yang baik hanya dapat diperoleh dalam kondisi kesehatan jasmani yang sehat pula. Perkembangan, kematangan, dan penyesuaian diri. Dalam proses perkembangan, respon anak berkembangnya dari respon yang bersifat instingtif menjadi respon yang diperoleh melalui belajar dan pengalaman. Dengan bertambahnya usia, perubahan dan perkembangan respon tidak hanya melalui proses belajar saja, melainkan anak juga menjadi matang untuk melakukan respon, dan ini menentukan pola-pola penyesuaian dirinya. Sesuai dengan hukum perkembangan, tingkat kematangan yang dicapai berbeda-beda antara individu yang satu dengan yang lainnya, sehingga pencapaian pola-pola penyesuaian diri pun berbeda pula secara individual. Dengan kata lain, pola penyesuaian diri akan bervariasi sesuai dengan tingkat perkembangan dan kematangan yang dicapainya. Di samping itu, hubungan antara penyesuaian dengan perkembangan dapat berbeda menurut jenis aspek perkembangan yang dicapai. Kondisi-kondisi perkembangan mempengaruhi setiap aspek kepribadian, seperti emosional, sosial, moral, keagamaan, dan intelektual. Dalam fase tertentu, salah satu aspek mungkin lebih penting daripada kematangan sosial dan kematangan emosinya merupakan
yang terpenting dalam penyesuaian diri. Contohnya adalah banyak orang yang telah mengetahui bahwa menolong itu baik, tetapi banyak yang tidak melakukannya. Penentu psikologis terhadap penyesuaian diri. Banyak sekali faktor psikologis mempengaruhi penyesuaian diri. Di antaranya adalah pengalaman, belajar, kebutuhan determinasi diri, dan frustasi. Pertama, ada pengalaman. Tidak semua pengalaman mempunyai arti bagi penyesuaian diri. Pengalaman-pengalaman tertentu yang mempunyai arti dalam penyesuaian diri adalah pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman traumatik atau menyusahkan. Pengalaman yang menyenangkan, misalnya memperoleh hadiah dalam suatu kegiatan, cenderung akan menimbulkan proses penyesuaian diri yang baik. Dan sebaliknya, pengalaman traumatik akan menimbulkan penyesuaian diri yang kurang baik atau mungkin salah suai. Yang kedua, belajar. Proses belajar merupakan suatu dasar yang fundamental dalam proses penyesuaian diri. Karena melalui belajar, ini akan berkembang pola-pola respon yang akan membentuk kepribadian. Sebagian respon-respon dan ciri-ciri kepribadian yang lebih banyak yang diperoleh dari proses belajar daripada yang diperoleh secara diwariskan. Dalam proses penyesuaian diri, belajar merupakan suatu proses modifikasi tingkah laku sejak fase-fase awal dan berlangsung terus sepanjang hayat dan diperkuat dengan kematangan. Yang ketiga, ada determinasi diri. Dalam proses penyesuaian diri, di samping ditentukan oleh faktor-faktor tersebut di atas, orangnya itu sendiri menentukan dirinya. Terdapat faktor kekuatan yang mendorong untuk mencapai suatu yang baik atau yang buruk. Untuk mencapai taraf tanpa memperhatikan tipe-tipe konflik, mekanisme konflik secara esensial sama, yaitu pertentangan antara natif-natif. Efek konflik pada perilaku akan tergantung pada sebagian sifat konflik itu sendiri. Ada beberapa pandangan bahwa semua konflik itu bersifat merugikan dan mengganggu. Sebenarnya, beberapa konflik dapat memotivasi seseorang untuk meningkatkan kegiatannya. Pembahasan selanjutnya adalah permasalahan penyesuaian diri remaja. Di antara persoalan terpenting yang dihadapi remaja dalam kehidupannya sehari-hari dan yang menghambat penyesuaian diri yang sehat adalah hubungan remaja dengan orang dewasa, terutama orang tua. Tingkat penyesuaian diri dan pertumbuhan remaja sangat tergantung pada sikap orang tua dan suasana psikologis dan sosial dalam keluarga. Contoh, sikap orang tua yang menolak. Penolakan orang tua terhadap anaknya dapat dibagi menjadi dua macam. Pertama, penolakan mungkin merupakan penolakan tetap sejak awal, di mana orang tua merasa tidak sayang kepada anaknya karena berbagai alasan. Mereka tidak menghendaki kehadirannya. Menurut Baldwin yang dikutip oleh Zakia Darajat tahun 1983, bapak yang menolak anaknya berusaha menundukkan anaknya dengan kaidah-kaidah kekerasan. Karena itu ia mengambil ukuran kekerasan, kekejaman tanpa alasan nyata. Jenis kedua dari penolakan adalah dalam bentuk berpura-pura tidak tahu keinginan anaknya. Contoh, orang tua memberikan tugas kepada anaknya berbarengan dengan rencana anaknya untuk pergi nonton bersama dengan teman-temannya. Hasil dari kedua macam penolakan tersebut ialah remaja tidak dapat menyesuaikan diri, cenderung untuk menghabiskan waktunya di luar rumah. Terutama pada gadis-gadis, mungkin akan terjadi perkawinan yang tidak masuk akal dengan pemikiran bahwa rumah di luar rumah tangganya sendiri akan lebih baik daripada rumahnya sendiri. Di samping itu, sikap orang tua memberikan perlindungan yang berlebihan akibatnya juga tidak baik. Remaja yang mendapatkan pemeliharaan yang berlebihan menyebabkan ia mengharapkan bantuan dan perhatian dari orang lain, dan ia berusaha mendapatkan perhatian dari mereka, serta menyangka bahwa perhatian seperti itu adalah haknya. Sikap orang tua yang otoriter, yaitu yang memaksakan kekuasaan dan otoritas kepada remaja, juga akan menghambat proses penyesuaian diri remaja. Biasanya remaja berusaha untuk menentang kekuasaan orang tua, dan gilirannya ia akan cenderung otoriter terhadap teman-temannya dan cenderung menentang otoritas yang baik di sekolah maupun di masyarakat. Permasalahan penyesuaian diri yang dihadapi remaja dapat berasal dari suasana psikologis keluarga seperti kekerasan keluarga.
Banyak penelitian membuktikan bahwa remaja yang hidup di dalam rumah tangga yang retak mengalami masalah emosi yang tampak pada kecenderungan yang besar untuk marah, suka menyendiri, di samping kurang kepekaan terhadap penerimaan sosial dan kurang mampu menahan diri, serta lebih gelisah dibandingkan dengan remaja yang hidup dalam rumah tangga yang wajar. Terbukti juga bahwa kebanyakan anak-anak yang dikeluarkan dari sekolah karena tidak dapat menyesuaikan diri adalah yang datang dari rumah tangga yang pecah atau retak itu. Perbedaan perlakuan antara laki-laki dan anak perempuan akan mempengaruhi hubungan antara mereka, sehingga menimbulkan rasa iri hati dalam jiwa anak perempuan terhadap saudara laki-lakinya. Keadaan ini akan menghambat proses penyesuaian diri pada anak perempuan. Permasalahan penyesuaian diri akan muncul bagi remaja yang sering pindah tempat tinggal. Remaja yang keluarganya sering pindah, ia terpaksa pindah dari sekolah ke sekolah yang lain dan ia mengalami banyak kesukaran akademis. Bahkan ia akan sangat tertinggal dalam pelajaran karena setiap guru berbeda dalam cara mengajarnya. Di samping itu, masalah teman remaja berpindah ke tempat baru atau masyarakat baru berarti kehilangan teman lama dan mencari teman baru. Mungkin remaja-remaja berhasil baik dalam hubungan sekolah yang lama. Ketika pindah ke sekolah yang baru, ia menjadi tidak dikenal dan tidak ada yang memperhatikan. Di sini remaja dituntut untuk dapat lebih mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat yang baru, sehingga ia menjadi bagian dari masyarakat yang baru itu. Penyesuaian diri remaja dengan kehidupan di sekolah. Permasalahan penyesuaian diri di sekolah mungkin akan timbul kepada remaja yang memasuki jenjang sekolah yang baru, baik sekolah lanjutan pertama maupun sekolah lanjutan atas. Mereka mungkin mengalami permasalahan penyesuaian diri dengan guru-guru, teman, dan mata pelajaran. Sebagai akibatnya antara lain, prestasi belajar menjadi menurun dibanding dengan prestasi sekolah sebelumnya. Persoalan-persoalan umum yang sering kali dihadapi remaja antara lain memilih sekolah. Jika kita mengharapkan remaja mempunyai penyesuaian diri yang baik, seharusnya kita tidak mendikte mereka agar memilih jenis sekolah tertentu sesuai keinginan kita. Orang tua atau pendidik hendaknya mengarahkan pilihan sekolah sesuai dengan kemampuan, bakat, dan sifat-sifat pribadinya. Tidak jarang terjadi anak tidak mau sekolah, tidak mau belajar, suka membolos, dan sebagainya karena ia dipaksa oleh orang tuanya untuk masuk sekolah yang tidak ia sukai. Permasalahan lain yang mungkin timbul adalah penyesuaian diri yang berkaitan dengan kebiasaan belajar yang baik. Bagi siswa yang baru masuk sekolah lanjutan, mungkin mengalami kesulitan dalam membagi waktu belajar, yakni adanya pertentangan antara belajar dan keinginan untuk ikut aktif dalam kegiatan sosial, kegiatan ekstrakurikuler, dan sebagainya. Implikasi proses penyesuaian remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja, khususnya di sekolah, adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah. 2. Menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan bagi anak. 3. Usaha memahami anak didik secara menyeluruh, baik prestasi belajar, sosial, maupun seluruh aspek pribadinya. Yang keempat, menggunakan metode dan alat mengajar yang menimbulkan gairah belajar. Yang kelima, menggunakan prosedur evaluasi yang dapat memperbesar motivasi belajar. Yang keenam, ruang kelas yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Yang ketujuh, peraturan atau tata tertib yang jelas dan dipahami murid-murid. 8. Teladan dari para guru dalam segala segi pendidikan. 9. Kerjasama dan saling pengertian dari para guru dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah. 10. Pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan yang sebaik-baiknya. 11. Situasi kepemimpinan yang penuh saling pengertian dan tanggung jawab baik pada murid maupun guru. Hubungan yang penuh baik dan penuh pengertian antara sekolah dengan orang tua siswa dan masyarakat. Karena di sekolah, guru merupakan figur pendidik yang penting dan besar pengaruhnya terhadap penyesuaian siswa-siswanya. Maka dituntut sifat-sifat guru yang efektif, yakni sebagai berikut. Dalam Garrison 1956, 1. Memberi kesempatan tampak antusias dan berminat dalam aktivitas siswa dan kelas. 2. Ramah atau cheerful dan optimis.
3. Mampu mengontrol diri tidak mudah kacau dan teratur tindakannya. 4. Senang kelakar atau mempunyai humor. 5. Mengetahui dan mengakui kesalahan-kesalahannya sendiri. 6. Jujur dan objektif dalam memperlakukan siswa. 7. Menunjukkan pengertian dan rasa simpati dalam bekerja dengan siswa-siswanya.